Saya cuma bisa baca maulid apa yang saya baca, seperti baca Quran, ya kan. Emang kan faknya saya tuh ngajar TPA, ngajar Iqra, tapi belum bisa kayak guru dengan nazom. Dan saya lihat anak-anak ada punya potensi, yang satu punya potensi sholawat, yang satu potensi mukul hadroh. Saya belum punya apa-apa, cuma punya azam, ya Allah saya pengen banget istiqomahin ini baca musim tuduro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Nurul Latif episode 2. Setelah kita berjumpa di episode pertama, kali ini kita hari ini berjumpa pada podcast episode kedua. Yang pastinya di episode kedua kita berbeda narasumbernya. Narasumbernya langsung dari Khodimul Majelis Ta'lim Nurul Latif, yaitu Ustadz Abdul Aziz Amrullah. Nah, untuk yang belum tahu siapa itu Ustadz Abdul Aziz Amrullah, beliau adalah pimpinan daripada Majelis Ta'lim Nurul Latif yang telah berdiri, yang telah dibina, yang telah diasuh selama 7 tahun berlalu. Nah, kali ini kita akan mengulik-ngulik sejarah Majelis Ta'lim Nurul Latif, bagaimana dari awal sampai hari ini tepat pada 7 tahunnya NL. Nah, setelah episode pertama kemarin kita sudah bahas bersama dengan kru, hari ini kita bahas langsung pimpinannya langsung. Jadi mungkin kemarin sejarahnya hanya ringkas saja, hari ini mungkin agak padat. Oke, langsung aja kepada yang tertuju, langsung kita tanya. Pertanyaan pertama, kapan berdirinya saat Majelis Nurul Latif ini? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini betul tepat 7 tahun ya. Hari ini kita hari ini. Kalau kemarin kita milad itu kita majuin, kita ngambil momen awal Rabiul awal. Alhamdulillah, begitu besar nikmatnya Allah berikan kepada al-fakir dan terutama ahli majelis semuanya. Pertanyaan itu sebenarnya membuat membuat senang hati gitu, sahdu diri gitu, kalau mengingat bagaimana perjuangan pertama yang tujuannya cuman satu, bagaimana saya pribadi saya untuk lebih dekat sama Nabi Muhammad, lebih dekat dengan Kanjeng Nabi, supaya bisa lancar baca maulid. Jujur, saya belum lancar baca maulid waktu itu, karena memang nazom daripada Simtuduror sebatas mendengarkan guru aja gitu. Mendengarkan guru enak banget. Nah, saya punya cita-cita bagaimana saya mau baca maulid dan bisa baca maulid. Tepatnya mungkin ya tahun 2014 betul. Nama majelis itu belum ada, tapi saya udah ngajakin anak-anak untuk mengenal. Pertama, untuk mengenal Kanjeng Nabi dengan adanya majelis yang mana sudah berdiri. Itu tuh Majelis Nur Mustafa dan guru-guru kita semuanya. Saya ajakin anak buat kenal maulid, buat kenal sholawat. Itu anak-anak bukan anak-anak majelis, tapi anak TPA dulu. Ya kan, emang berawalnya majelis itu emang dari anak-anak TPA, dan anak-anak TPA saya lihat ada yang lulus, dan abis lulus TPA nggak tahu arahnya mereka kemana. Saya berpikir, ya Allah, saya udah bersatu hatinya dengan mereka, bagaimana mereka itu tetap ada di antara saya untuk selalu dekat sama Allah. Dan apalagi saya punya
bercita-cita untuk dekat sama kanjeng Nabi. Makanya saya ajak anak-anak saya untuk pertama kali ada Majlis Nur Mustafa tuh di hutan kayu, saya ajak untuk melihat Habib Hasan bagaimana. Dari situlah giroh anak untuk demen sholawat ada yang kelihatan. Setelah berjalan waktu saya belum berani untuk membuka itu, tapi ada azam, ada niatan terus berjalan sampailah ketemu namanya guru saya Ustadz Muhyiddin. Mungkin teman-teman tahu, Iqbal juga tahu bagaimana selama saya ngajar TPA, saya istiqomah malam Senin, saya hadir terus malam Senin, dan sampai TPA itu ngundang Habib Gosim setiap malam Rebo. Hampir setahun itu 3 kali, dan eventnya Isra Mi'raj. Ngundang Habib Gosim, lalu istiqomah di Nur Mustafa malam Senin, ketemu Ustadz Muhyiddin, lalu cerita panjang lebar aktivitas saya sering curhat bagaimana saya ngajar, dan saya ajak anak-anak saya ketemu Ustadz. Dari situlah saya semakin azam, saya niatkan, saya semakin kuat, dan saya putuskan untuk bismillah. Saya buat perkumpulan, kita baca maulid. Apa yang saya dengarkan, apa yang saya dengarkan guru saya akan aplikasikan. Pertama di TPA Nikmah gitu. Malam aja, jadi Iwa juga tahu TPA Nikmah setiap malam Selasa sama malam Kamis. Malam Kamis itu lagi girohnya. Saya cuma bisa baca maulid apa yang saya baca, seperti baca Quran. Ya kan, emang kan faknya saya tuh ngajar TPA, ngajar Iqra, tapi belum bisa kayak guru dengan nazom. Dan saya lihat anak-anak ada punya potensi. Yang satu punya potensi sholawat, yang satu potensi mukul hadroh. Saya belum punya apa-apa, cuma punya azam, ya Allah saya pengen banget istiqomahin ini baca Masim Tuduro. Alhamdulillah sampai sekarang. Yang awalnya saya setelah izin sama Ustadz Muhyiddin, Ustadz saya pengen buat majelis, mohon redonya, salamkan saya sama Habibana. Walaupun saya belum berani berjumpa langsung tatap muka dengan beliau, karena haibahnya beliau itu dengan begitu haibahnya beliau ketika berjumpa itu membuat kita tuh nggak ada apa-apanya. Makanya wasilahnya Ustadz Muhyiddin untuk menyampaikan daripada saya suka salam Ustadz, salam sama Habibana, habis silaturahmi malam Senin ikut lagi tuh burdah Basaudan. Udah Basaudan udah mulai. Sebelum udah Basaudan baca maulid, ngebahas kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah saya ikutin, Safitun Najah saya ikutin. Terus habis itu saya curhat sama Ustadz Muhyiddin, sampailah puncaknya saya ngomong sama Ustadz minta izin, saya pengen buat majelis, niatan saya buat anak-anak TPA saya yang udah lulus saya pegang buat terus istiqomah di majelis. Udah gede saya pegang terus merekanya, supaya apa? Supaya mereka nggak jauh dari saya dan kenal kanjeng Nabi gitu. Ya udah Jis, bismillah. Yuk nanti saya sampaikan sama Habibana. Besoknya, minggu berikutnya langsung ketemu lagi Ustadz. Disitulah Ustadz kasih tahu, Jis, ini Habibana pesan sama kamu, kasih nama majlis kamu Nurul Latif. Ustadz tahu banget, Habibana tahu banget tentang bagaimana saya punya anak-anak dan kepribadian saya. Saya orangnya kasar, saya orangnya nggak karu-karuan, saya orangnya berantakan. Dari nama itu saya paham cahaya kelembutan. Saya orangnya kasar, Bal tahu. Kalau ngajar saya suka gaplok, kalau ngajar saya suka kasar, suka emosi, tapi dituntut sama guru supaya Jis lu harus lembut sama anak, Jis lu harus baik sama anak. Makanya dari situ saya punya didorong supaya hati saya selalu lembut terhadap anak. Jadilah nama itu
Nurul Latif. Saya belum sampaikan sama anak-anak, belum. Saya masih inepin itu nama majelis. Besok nggak lama hari Minggu depan saya ajak ziarah anak-anak yang TPA tuh. Kayak Padli Ipul. Ya kan ada fotonya kalau nggak salah. Mungkin cari tuh. Ipul anak TPA. Saya ngajar sore Leo. sama malam. Leo, Ipul, Fakhri. Saya ajak ke Habib Ali habis ngaji kuitang. Saya ajak ziarah. Disitulah saya doa. Ya Habibana Ali, izinkan saya, doakan saya. Ini anak-anak depan makammu untuk saya bisa bimbing anak-anak. Apa? Supaya saya terus bisa melanjutkan estafet guru membaca Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari situlah terus berjalan waktu sampailah ngaji di Anikmah malam Selasa, malam Kamis. Ya emang itu ada namanya perjuangan dakwah pasti ada. Betul. Naik turunnya diguncangin, diusir lah sampai sekarang. Itu awalnya tahun 2014 mungkin sebelum Hari Sumpah Pemuda. Iya, sebelum Pemuda. Sebelum Hari Pemuda itu berarti Oktober ya? Sebelum apa sih? Kita mulai di bulan September. Bulan September ya. September. Saya ingat saya sih dapatnya nama itu Oktober. Dapatnya nama itu Oktober, mulainya September, dan istiqomahnya itu Muharram. Iya. Istiqomah itu Muharram. Itu awalnya nama Nurul Latif, dan ridhonya guru itu yang saya utamain, dan izinnya Habibana Ali bin Abdurrahman Al-Afsiqi. Itu mulanya itu. Jadi tahun kita berdiri itu 2014. Jadi yang memberi nama daripada Majelis Salim Nurul Latif adalah guru besar kita Habibana Hasan bin Ja'far Segaf, berkah wasilahnya daripada Ustadz Muhyiddin, tangan kanan daripada Habibana Hasan bin Ja'far Segaf. Oke, sudah cukup jelas di awal perjalanan nama Nurul Latif bergemuruh, khususnya untuk wilayah hutan kayu di awal-awalnya daerah Matraman. Supriyadi. Masalahnya kecil lah di mana. Lantai 2. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan kedua. Sejak kapan Ustadz dekat dengan Habibana sekaligus dengan Ustadz Muhyiddin? Itu perjalanannya seperti apa? Bagaimana ceritanya, kesan-kesannya? Nah, ini masih berlanjut berarti ini. Iya, masih berlanjut. Pertanyaan pinter. Bergelabang. Nama itu belum saya kasih tahu ke anak-anak, tapi saya inepin dulu gitu, ya kan. Berdekatnya saya sama Habibana dan Ustadz Muhyiddin, kalau Ustadz Muhyiddin udah lama, dari TPA, dari mungkin 2010. Setelah saya lulus SMA, saya mengenal Nur Mustafa. Saya pengen banget istiqomah, dan istiqomah saya lebih rajin di Imam Senen. Dari situ saya seneng metode Ustadz, ngajar Ustadz. Saya contoh ketika saya ngajar, bagaimana dengan anak, bagaimana dengan teorinya dan ngajarin depan podium dan sebagainya. Saya tiru itu bagaimana metode beliau. 2010. Berarti 2010 awal itu habis lulus SMA. Jadi setelah lulus sekolah langsung dekat istiqomah dulu malam Senin. Karena Senin belum deket Habibana Dekat Habibana tapi udah ngajar TPA. Dari situlah saya ada azam, ya Allah, saya pengen banget ya gitu ya ngundang Nurul Mustafa gitu ya. Tapi kalau NM1 nggak mungkin. Ya Allah, ngelihat, ya Allah, kampungnya didatangi seorang gitu banyaknya, ya kan. Tapi bagaimana, saya sendiri nggak bisa apa-apa gitu lah. Tapi saya beraniin tuh. Kalau nggak saya 2011 itu, 2011-2012, saya beraniin, saya bilang sama anak TPA saya, sayang, kakak, saya lebih enak dipanggil kakak. Dari dulu kakak. Ini saya sekarang nggak manggil kakak, dulu manggil Ustadz juga baru sekarang. Tapi ya ala kulli hal ya, nggak ada masalah memanggil saya kakak, memanggil saya emas, memanggil saya Ustadz, itu saya nggak ala kulli hal. Yang penting anak itu dengan saya nyaman. Dari situlah saya pertama ngundang Habib Gosim, NM4.
panitia anak TPA. TPA saya beraniin itu majelis udah berjalan, tapi belum saya kasih nama. Belum saya kasih nama, tapi udah berjalan, tapi saya azamin. Saya ketemu kru NM4, lalu ketemu Gosim, pengen ngundang, pertama ngundang TPA langsung buat akbar. Ya. Dibawa di Kayu Mas 3. Langsung Ya, Kayu Mas 3. Oh, enggak. Yang turunan Ya? Ya pemilu tahun 2000 apa tuh pemilu ya? Iya, pemilu ya. Pas pemilu 2012 atau 2012 lupa saya. Situlah langsung saya beraniin, saya buat proposal, saya buat list dana dan amplop. Saya nggak ada persiapan dana, nol. Bener, anak TPA apa sih gitu. Tapi saya punya niatan, saya punya anak-anak murid saya yang loyalitas sangat luar biasa. Nama Mas belum ada, tapi pakai nama TPA. Ya. Ngundang NM4 ada Habib Abdullah. Oh, pertama itu Habib Abdullah tuh. Sama Gosim, Masya Allah zamannya banyak. Dari situ hampir setiap tahun ngundang. Berjalannya waktu 2013, 2014 terus ngundang setiap bulan Isra Miraj menyambut Ramadan. Namanya Tarhib. Jadi TPA menyambut Ramadan, hadiahnya ngundang Habib Gosim. Situlah tapi tetap istiqomah tuh Mas Senen. Istiqomah Mas Senen ditegurlah sama Ustadz Jamal. Itu saya kuliah tuh. Saya juga alhamdulillah kuliah. Jadi habis lulus SMA kelas 2 saya ngajar di SMA kelas 2. Yeah. Ngajar TPA. Baca maulid tuh. Sampai saya beli sound kotak kecil. Habis dari Numus tuh habis dari Malam Senin jalan sama Ipul. Pul, ada sound Pul bagus. Kak ada uang. Insya Allah ada, beli. Harganya 5.000. 500.000. Kotak kecil tuh lah. Apa sih? Sound kotak kecil. Iya. Cuman colok mic satu. Suara sumbernya minta ampun. Tapi emang Ipul bagus suaranya. Sampai saya, ya Allah Gusti, kapan saya bisa beli sound yang bagus? Saya dan Hadra belum punya. Saking semangatnya si Leo pukul beduk yang TPA dirobohin. Dipukul-pukul dem. Itu tapi girohnya itu seseneng itu. Ya Allah, tapi saya kapan bisa ngomong sama anak-anak untuk supaya kita seriusin ini. Sampai kita pengen gabungan sama majelis sekitar, tapi saya pengen fokusin anak-anak saya. Nah, puncaknya tuh kan tadi bagaimana saya ketemu Habibana, puncaknya ketika saya udah istiqomah majelis di malam Selasa baca Maulid, TPA lalu ngundang Habib Gosim istiqomah setiap tahun. Ya kan? Puncaknya pas saya itu semester akhir tuh kalau nggak salah. 2014. Ya itu bener tuh. 2014 itu. 2014 udah mulai punya majelis dan udah aktif, ya kan? Di bulan November, ya kan sebelum bulan November kan saya istiqomah selama 2014. Ustadz Jenderal ngomong, Jis, ente ngundang NM4 mulu, kapan ngundang NM1? Ustadz, aduh gimana ya, ente pasti bisa, aneh yakin ente bisa. Oh gitu. Tapi bismillah Ustadz, bismillah, doain insya Allah Ajis bisa, insya Allah bisa. Dalam pikiran saya ekspektasi ngundang NM1 tuh susah. Ngundang NM1 susah dan segitu jamaahnya mempersiapkan itu susah. Iya, betul. Taunya omongan itu habis Ramadan. Habis Ramadan kan istiqomah lagi tuh. Iya. NM1 kan bisa pembukaan tuh. Malam Senin ketemu langsung ditembak. Jis, aneh lihat ente istiqomah mulu ngundang Habib Gosim. Ya kan? Ngundang NM1 lah. Oh gitu Ustaz. Insya Allah Ustaz. Bismillah. Oh gitu, iya. Ya udah, aneh fokus kuliah dong karena itu udah semester akhir, semester 7 lah. Ya kan, semester 7 aneh KKS ke Cilengsi. Ya, Cilengsi. Nah kan teman-teman Cilengsi itu di situ tuh. Berarti 2014 tuh Cilengsi tuh. Awal Iya. Cilengsi. Terus makanya tonton Cilengsi tuh. Di di situlah saya KKS ke Cilengsi bulan November dan Desember. Bulan November. Ketika lagi bulan November KKS, tiba-tiba akan izin nggak ngaji malam Senin. Abah ke istana, ditegur sama Ustadz Ustadz Jainal, Ustadz Mualib, salami sama si Ajis. Nanti
Ajis dapat jadwal akhir Januari 2015. Gitu, bener 2015 ya pertama ya? 2015 pertama. Ya Allah. Langsung telepon, Jis. Kamu disalahin sama Sejamal. Nanti ya bulan Januari 31 di kamu. Megang helm gemeteran itu, ya Allah. NM1. NM4 aja begitu. NM4 tuh kalau perjalanan M4 tuh susah payah, tapi alhamdulillah Allah kasih jalan bisa ngundang Habib Mustafa lah gitu. Habib Mustafa ke TPA, Habib Mustafa, Habib Abdullah Gosim semua diundang. Itu anak TPA yang kalau bahasa kita ngecrek. Yang ngecrek nyari duit anak TPA. Kalau saya cuman izin ke Pak Lurah Hutan Kayu, sampai kena orang Hutan Kayu. Pak Lurahnya, "Ini siapa sih Ajis?" "Ya Ustadz, saya orang Pulau Gadung." Lah, kok orang Pulau Gadung? "Saya ngajar di Al-Ahyar." "Al-Ahyar mana?" "Kayu Manis 3. "Oh gitu, Masya Allah, seneng. Hampir setiap tahun ngundang N4 gitu. Nah setelah ngundang N4 tuh beriringan tuh N4 Isra Mi'raj, N1 tanggal bulan Januari pastinya. Tapi ini kan bulan November saya masih di Cilengsi. Kelutukan. Aduh, bagaimana ya? Mikirin duitnya bagaimana ya? Saya abis itu pulang dah ke Jakarta. KKS malam minggu, malam Sabtu pulang. Ketemu tuh kayak Hana, ya, Nur, Nistuk. Rahma. Itu Ramati belum ada. Dibawa sama si Ramati bersama Nur. Nur yang ada tuh anak TPA doang. Hana, Nisa, Nafirda itu anak-anak SMP. Ya, bagaimana anak-anak gue SMP semuanya kan begitu. Walhasil dari situlah saya berani bismillah. Ayo bismillah. Pertama di Hutan Kayu dekat Al-Ahyar tuh nggak muat. Panggungnya segede abruk N1. Ya depan fotokopi di kayu manis 3. Nggak muat panggungnya, Jis. Bagaimana Jis kayak gini? Nggak muat. Bagaimana? Yaudah, bismillah ke Pulau Gadung. Nah, dari sini Pulau Gadung nih. Di pintu kawasan. Jadi emang awalnya anak nawarinya ke saya atas nama TPA. Betul. Iya, saya kan Ustadz udah ngasih tahu nama majelis, tapi saya simpen. Majelis udah berjalan. Di sini saya punya pikiran, ya Allah, saya punya anak TPA. Oh iya, saya punya anak majelis. Saya gerakin semua, saya satuin di Pulau Gadung dan Hutan Kayu untuk kita jadi panitia NM1 pertama kali 2015. Tuh. Berjalannya. Dari situlah Habibana ngelihat. Habibana ngelihat, oh si Ajis anak-anaknya ceret-ceret. Mola gue buka berapa? Saya dapet 12 juta. 12 juta kagak makan panitia. Cuma dapat pisang 1 sisir bagi-bagiin 20 orang hujan-hujan. Ya Allah, tapi berkah. Ada debu. Itu NM1 2015 udah kayak gitu. Hujan lebat dari awal sampai akhir. Udah kayak gitu, jalannya rusak. Tapi dari situ kenal Habibana dan Habibana kenal saya. Dan itu luar biasa. Oke, jadi sejarahnya Ustadz dekat dengan Habibana cukup panjang. Yang pastinya gak gampang dekat dengan guru besar yang wasilah Ustadz menghidup pastinya. Jadi pernah seketika di saat saya MTS kelas 1. MTS ya? Saya MTS kelas 1, saya belum datang ke majelis, saya belum kenal. Itu ada acara N4 di Kemuning. Ya. Saya datang. Oh, datang. Saya datang. Acara di Al-Ahyar dalam. Iya, benar. Ya, parkirnya itu di depan rumah Umam. Umam di bawah. Iya, di bawah parkirnya. Ribut itu. Saya datang. Di situ setelah itu saya masuk ke NL. Iya. Dari NL Anima kan awalnya Anima dulu kan. Iya. Beberapa bulan baru pindah ke Al-Ahyar. Iya. Di saat Al-Ahyar ini kok masjid kayak pernah gue datang ya kan. Aneh tanya sama Fakri. Iya. Kri, pernah ada N4 di sini ya? Iya, Bal. Yang ada siapa? Kajis. Wah, berarti gue pernah datang, Kri. Di sini iya. Tahun berapa? Lepas gue pertama kelas 1, pas pertama kali kita masuk MTS. Wah, dari situ makanya memang kalau saya pribadi berpikirnya memang sudah dijodohkan oleh Allah ketemu sama orang-orang baik. Nah, untuk pertanyaan ketiga,
Nih untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, sempat ada info guru kita ini pernah menjadi kru Majelis Rasulullah. Apakah benar? Bener. bener. Gimana Sampai ya Allah, tahun berapa ya? Tahun sebelum NL belum ada. NL belum ada, tapi ada TPA. Jadi emang TPA ini giroh TPA, sampai saya ajak anak-anak TPA ke MR tahun 2011 kalau nggak salah. Kalau nggak 2011 2012 deh. Karena event berturut-turut. Malam pertama Senayan, habis Senayan Monas, habis Monas kalau nggak salah Senayan itu tahun baru Masehi, habis tahun baru Masehi Masehi tahun baru Hijriah. Tahun baru Muharram. Di Senayan, habis Senayan ke Monas, habis pokoknya ini pertama tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi. Iya, di Senayan karena pulang duluan saya. Pulang duluan itu mulanya bisa jadi kru MR itu saya juga bingung. Kan jadi kru MR sampai keduduk sama Habibana, sampai ya Allah, kok bisa jadi kru MR gitu loh. Karena pertama kali ikut MR tahun 2010. Jadi belum ketemu Numus. Jadi 2000 MR dulu baru Numus. Numus itu di Hutan Kayu tuh. Di Atakwa. Jadi MR dulu sampai beli bajunya, Bro. Baju MR. Ada fotonya. Sama? Yang foto bareng-bareng kru sama Habibana. Iya, itu di Monas. Ada. Itu kalau inget saya pengen acara Nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban kan pengen Ramadan tuh. Pengen acara Nisfu Sa'ban. Itu rapatnya tuh pertama kali punya motor repo. Motor repo gebok. Iya, repo gebok. Bener. Aneh DP cepet dapat motor repo. Bener. karena ajengnya apa ya Allah, saya pengen punya motor bisa buat majlis gitu doang udah. Taunya sampai jadi kru. Krunya itu apa? Emang mulanya kayaknya pengen kru tanggok pertama. Kru tanggok sama Ustadz Ubay apa ya? Lupa namanya itu. Bang Ubay ya? Iya, Bang Ubay. Kru tanggok doang. Jaga itu pertama kali kru tanggok di Senayan ya tahun baru Masehi. Karena habis itu kru tanggok saya dipanggil Abang suruh ke Numus. Numus lagi itu di Kemang. Kemang. Habis dari Senayan ke Kemang nggak nyandak. Nggak bisa pulang karena di MR udah agak maleman. Nah, habis itu di MR itu hampir berapa kali event tuh? Tahun baru Hijriah. Tahun baru Masehi. Nisfu Sa'ban. Habis Nisfu Sa'ban nuzul Quran. Habis nuzul Quran Muharram kan berurutan tuh. Iya. Nuzul Quran Syawal kan, habis Syawal Muharram. Nah, habis Muharram ke Maulid. Di Maulid enggak ikut. Enggak jadi panitia. Kenapa? Karena saya ngebawa rombongan dari TPA, dari SM Pastel. Pastel. SM 45 ada fotonya tuh. SM45 rombongan itu saya nggak jadi panitia. Pas nggak jadi panitia dapat rompi MR yang bagus banget. Sakit ya. Saya selama MR nggak dikasih rompi. Cuma kayak tanggokan doang. Tapi saya nggak dapat rompi. Tapi rompi yang saya damba-dambain. Tapi ya sudahlah. Itu pengalaman sampai saya salaman cium tangan bolak-balik gampang banget sama Habibana. Cium pundak sebelah kanan, cium pundak sebelah kiri. Ya Allah. Bawain di gorengan. Dibawain gorengan sama Habibana. Ya. Malam-malam mana lagi rapat, ujuk-ujuk datang pakai mobil sedan. Masih sedan ya. Ujuk-ujuk. Kayaknya Habibana itu buka pintu langsung angkat doa. Doain tanggung. Besok pagi lanjut. Grup. Salaman bolak-balik. Nih makan. Udah gitu pada foto tuh rame-rame itu dari situ tuh. Iya emang saya dari awal emang seneng kayak gitu majelis gitu. Apa namanya? Krunya sampai dari jam berapa tuh? Kalau di Monas ya, di Monas dari jam 3 sore. Kalau jam 2 pagi sampai apa namanya? Itu masih tanggokan. Pokoknya semua tanggokan. Nah, kemana-mana. Nah, terakhir karena mungkin saya punya anak murid TPA, ayo Kak ke MR. Waduh, Kakak panitia nih.
ah ya udah deh kakak ngundi panitia, yang mending ngajakin kamu dah tuh ke MR. Itu tuh tahun 2012 2013 sebelum ada NL. Tapi NM istiqomah, MR istiqomah, dua-duanya istiqomah. Itu dahsyat. Oke, jadi cukup menarik juga. Kita punya guru dekat dengan dua guru besar yang punya volume besar, khususnya jamaahnya yang sangat besar di Indonesia, khususnya di Jakarta. Tapi Bang, aneh ngambil dari beliau tuh Habibana ya, Habibana Muzri itu aneh ambil tuh lembutnya Bang. Iya, lembut. Makanya sampai sekarang mungkin sinkron kali ya sama Habib Iya, Hasan sama betul. sama Habibana Muzir ya. Aneh Habibana ngasih tahu aneh suruh dikasih nama di Nurul Latif sebelum aneh dikasih nama NL. Ya kan aneh ikut ke MR, emang aneh dibikin lembut sama Habibana dan dimatiin lagi hati aneh supaya lu harus lebih lembut lagi Jis sama anak-anak gitu. Masya Allah Ya, jadi wah, pokoknya kalau ini diceritain panjang banget. Nggak kelar-kelar. Nggak Memang kelar. memang ini sampai naik motor boti repot gebok. jadi, Ya Allah. jadi cerita ini memang kalau diceritakan panjang. Makanya kita ceritakan di podcast karena punya waktu besar. Nggak bakal sempat di majelis kita ceritakan karena ini bukan biasanya ya, bahkan yang hanya tahu itu hanya kru yang lama ngikut daripada Ustadz. Gak semua kru tahu. Rata-rata orang-orang lama senior yang udah dari awal berdirinya NL sampai sekarang mereka pasti tahu ceritanya. Nah, masuk pertanyaan keempat. Berapa pertanyaan sih? Oh banyak, Oh, banyak. tenang. 5 pertanyaan, 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan keempat. Jadi pernah ada kisah Habibana Hasan mengunjungi rumah Ustadz. Itu apakah benar dan kenapa Habibana bisa datang ke rumah Ustadz? Bahkan maksudnya di dalam situasi itu ya bisa dibilang ente bukan siapa-siapanya Habibana ya. Maksudnya bukan muridnya langsung. Pokoknya ceritakan kenapa itu bisa Habibana datang ke rumah ente, coba. Aduh ini kelam banget ini. Kelam ini ya Allah. Kelam. Itu mulanya memang Allah yang ngasih jalan kalau kata Ustadz Muhyiddin. Iya, Ya Allah kasih jalan, nggak mungkin sekelas beliau mau duduk di rumah ana yang sempit, masuk gang sempit. Aneh berharap ngundang Habibana duduk di rumah ana ya Allah, karena posisi panggung Ya, jauh. dari 2000 aneh Habibana ke rumah itu 2016. Setelah aneh ngundang 2 kali NM yang kedua. yang kedua. Ya Allah, Habibana aneh udah ngundang Numus ke rumah aja udah girang. Cium tangan Habibana udah girang. Duduk satu panggung udah girang. Depan rumah ada jamaah NM udah girang. Ya Allah, ampe lagi Habibana ke rumah. Gitu ya Allah. Itu jangan lu. Pasti jadi bukan kartu juga sih di sini. Enggak, intinya ada suatu momen. Jadi guru kita kena musibah, terkena musibah. Ya kan ada secretnya. Iya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ada terkena musibah pada malam Kamis. Jangan dikasih tau fotonya ya. Pada malam Kamis kalau nggak salah ya, malam Kamis setelah fikih. Majelis setelah fikih ya. Majelis setelah fikih malamnya itu kira-kira jam 11:30 atau jam 11 anak kru dapat info dengan info gak enak, langsung bergegas ke lokasi situ. Kita coba take over. Akhirnya kita juga bingung nih anak kru, gak ada anak kru yang ngasih tahu daripada anak muridnya Habibana, gak ada sama sekali karena memang kita punya jarak jauh dengan Habibana kru NL tuh punya jarak jauh dengan Habibana. Makanya kita bingung sampai pada akhirnya Mas Jaki infoin ke grup malam Jumatnya Habibana mau datang ke rumah Ustadz. Infonya Senin. Abis burdah. Nah kan majelis malam Sabtunya langsung Majelis Istiqomah. Majelis Istiqomah. Dari mana? Di rumah Haji.
Jadi malam Sabtu tetap ngaji dengan keadaan seperti itu. Malam Seninnya Habibana datang ya. Iya. Nah, malam Seninnya itu Habibana datang, kita dapat info dari Mas Jaki. Mas Jaki itu adalah kakaknya daripada guru kita. Mas Jaki, kita dapat info bahwa tolong seluruh kru siap-siap kumpul di rumah Ustadz. Habibana Hasan mau datang sekitar jam 9 malam. Itu dikabarin habis maghrib setengah 7. Kita langsung gerabak-gerubuk. Bingung karena memang kaget, bener-bener kaget. Sampai maksudnya tercengang. Kok ini bener apa enggak? Ini gak ada yang tahu info ke siapa. Ya pada akhirnya bener. Kita tunggu, akhirnya Habibana datang kisaran jam 11, setengah 11 malam. Kita tunggu. Ternyata bener, ternyata bukan Habibana doang yang datang, tapi anak-anak muridnya 4 mobil yang datang. 4 mobil depan Asyakirin katanya. Bikin orang kampung kaget. Iya. Sampai akhirnya itu disitulah orang kampung tahu Habibana siapa, Ustadz Aji siapa. Nah, ingat saat momennya itu adalah Seninnya anak-anak kru pada UN. Ya. Pada minta air sama Habib. Sampai air sebaskom dibawa keluar di sini. Pernah ada cerita lucunya. Ada salah satu kru kita ngomong ke saya, "Bal, nanti lu minta doa karena memang di situ kan yang dekat sama Ustadz aneh. Jadi dia minta wasilah aneh untuk ngasih doa. Tapi tanpa minta ke aneh, ternyata tuh anak-anak udah ngumpulin air di tengah-tengah. Terus salah satu dari kru kita bawa yang 2 liter Tupperware 2 liter. Tupperware 2 liter, bawa minta doa ke Habibana, Bib, besok mau ujian biar dikasih lancar. Iya betul. Hari Kamis itu malam Senin, Kamis malamnya mereka selesai UN, itu anak cerita ke aneh. Bal, alhamdulillah, gue gak tau kenapa Bal, gue gak belajar sama sekali. Di saat gue buntu itu tiba-tiba ada ide, ini jawabannya ini. Mungkin itu berkahnya air doa Habibana. Wah iya bener juga. Wah Haji Pente, ternyata bener. Nilainya alhamdulillah amblok. Karena emang bocah dablek. Nah, tapi jangan kayak gitu, malah minta Habibana datang lagi. Jadi gue ketelangan lagi dong. Nggak, sebenarnya malam Selasa itu malam Kamis ya. Emang saya emang lagi itu pas emang setelah ngundang N61 itu aktivitasnya makin rame. Dari Senin sampai Minggu tuh pagi kuliah, siang ngajar, sore ngajar, maghrib ngajar, majlis juga, fikih kan lagi itu malam Kamis kan gitu. Jadi pas banget juga. Aneh inget banget ke rumah ente abis fikih ngasih proposal, proposal buat ngundang N4 gitu. Ya, kayaknya N4 juga jadi ya. Jadi kan, tapi dia lahir kan. Dia lahir. Nah pas lagi pulang capek, ngantuk. Ya namanya ngantuk, jatuh dia musibah. Terus masuk ke ICU, darah ke mukanya. Masuk rumah sakit. Tapi minggu pagi kita tetap ngaji di rumah Alim. Minggu pagi dulu. Minggu pagi, malam Sabtu ngaji aneh. Iya, maksudnya malam Sabtu ngaji, hari Minggu pagi kita tetap ngaji juga. Itu jadi mukanya kayak mumi. Jadi dulu ada majelis Minggu pagi. Itu ada majelis Minggu pagi. Itu udah ada nama NL. Udah ada. Itu udah 2 tahun. Udah jalan. Jadi nama NL itu aneh munculin, ya berani aneh munculin ke anak-anak ketika ngapain dibuka ya ketika aneh ngundang NM1 saking pusingnya untuk ada kop surat. Iya, kop surat bahwasanya legalitas untuk mengundang majelis ada kop surat. Pakai apa? Pakai nama majelis nggak ya? Saya pikir-pikir dulu. Bismillah, pakai nama majelis, kita pengen supaya ini majelis berkah, ngundang Habibana. Makanya pakai nama Nurul Latif. Nah, Nurul Latif aneh naikin tuh. Yuk, kita punya namanya nih, Majlis Nurul Latif. Yang selamanya ini kakak udah dapet namanya. Nah, ini momen pas berbarengan dengan ngundangnya NM1 di Pulau Gadung. Jadi namanya itu muncul di bulan Oktober, diberinya di bulan Desember dimunculin. Kenapa? Karena buat proposal. Iya, proposal. Proposal situ. Tapi nggak berkah pokoknya, di situ berkahnya sampai sekarang. Di pas kecelakaan itulah
Terus Habibana datang. Oh gini Bal, nelpon gini Bal. Kan malam Kamis kan kecelakaan. Kamis pagi aneh masuk ICU, laporan untuk ke sekolahan. Aneh kan ngajar sekolah. Udah ngajar tuh. Tahun 2016 aneh udah ngajar di SDN Sumur Batu 08 sebagai guru agama. Alhamdulillah sekarang itu berkah banget, itu jalannya Allah. Gampang banget begitu. Pas baru ngajar 1 minggu Bal. Itu dia 1 minggu Bal. Aneh ngabarin, Bu, maaf Pak Ajis nggak ngajar dulu. Aneh denger anak kasihmu pada nangis Bal. Pak Ajis kenapa mukanya begitu kayak mumi? Pada nangis katanya, kata orang tua murid. Kalau kata guru-guru seminggu nggak ngajar. Malah hari Jumat udah mulai hari Jumat coba check out ke rumah ya kan. Jumatnya itu ada perban. Si Aji udah bilang, Mas dari bulan lalu Mas pokoknya datang. Ada NR di rumah aneh pertama nih Mas. Ya Allah gimana nih. Udah mulai majlis kan ya. Tapi nggak ada yang tahu tuh. Ente nggak ada yang tahu kan? Nggak tahu kan? Emang sembunyi. Orang mau kucak nggak ada yang tahu kalau ada kecelakaan dan mau datang gitu. Tapi aneh nggak ngasih tahu. Mungkin pikiran bocah-bocah nih nggak datang kali. Kucak datang. Kucak datang pada ke belakang semua. Nih mumi dari mana datang? Mukanya berantakan. Tapi nggak apa-apa lah. Habis bisa jalan-jalan duduk rapi. Ya Allah nikmat banget baca maulid. Tapi disitulah berkahnya. Sampai Habibana ke rumah ngedoain ana, Jis jangan semangat kalau ngajar. Aduh. Ngajar kata Ustaz Muhyiddin. Jadi yang cerita Ustaz Muhyiddin. Iya, Ustaz Muhyiddin. Jadi aneh minta fotoin sama Apipah. Sama Apipah kan Apipah ke rumah tuh, Pak tolong Pepe fotoin Pak. Fotoin buat apa Kak? Enggak, kakak mau ngirim ke Ustaz Muhyiddin minta doa. Kalau nggak salah bener, abis ngajelis malam Jumat aneh kirim ke Ustaz Muhyiddin. Ustaz doain. Tapi Ustaz baru nggak hari Minggu. Iya hari Minggu. Hari Minggu Ustaz baru lihat. Ya. Hari Minggu Ustaz baru lihat. Terus pada maghrib ditelepon sama Ustaz Jamal dulu. Jis, baik. Alhamdulillah Ustaz baik. Ini bagaimana keadaan? Sehat Ustaz, alhamdulillah. Ini begini. Iya, tuh dari mana? Ustaz Muhyiddin nggak cerita gini. Oh, iya. Nanti Habibana mau ke rumah, megang handphone atau gemeteran. Makanya Mas Jaki ngubungin kan ya. Bingung karena aneh bingung. Mas Jaki bingung udah bagaimana rumah sempit. Ya benar tuh. Datang satu yang masuk ke rumah cuma 3 orang. Ustaz Muhyiddin, orang Singapura. Ya, orang Singapura. Yang bule. Orang Singapura tuh. Habibana datang aneh pikir pakai peci, pakai imamah. Kalau nanti fotonya ya Pak. Ada foto Pak. Nanti saya tayangin fotonya. Ada fotonya pakai imamah ya Allah. Masuk ke rumah pakai tongkat sampai nih orang kamu heboh siapa yang datang? Ada acara apa kagak gitu. Ya Allah di situ lagi girang. Malam Selasanya Habib Gosim. Habib Gosim. Karena Habib Gosim baru dapat info dari Habib Hasan. Habib Gosim, ente bagaimana menurut ente itu deket rumah gak dateng gitu katanya? Iya. Ya aneh ditegur sama Habib Hasan Jis. Kenapa aneh gak dateng? Di rumah itu. Di rumah ngomongnya ya Allah itu dia. Mungkin kalau bukan jalannya Allah, bukan karena kecelakaan ya, aja lu. Habibana suruh ke rumah kecelakaan lagi. Jangan. Kita kalau kata Ustaz Muhyiddin Jis, nggak perlu Habibana ke rumah ente. Ya, Habibana udah tahu ente. Bagaimana ente aktif di majlis, ngedoain ente di majlis sampai sekarang ya. Perhatian Habibana buat ente luar biasa Jis. Jadi kalau ngundang Habibana jangan main-main, langsung buat N4 yang segede-gedenya abrek gitu. Makanya kalau cukup doa Habibana buat anak pribadi dan ahli majlis. Oke. Gitu. Jadi jangan nganu-nganu. Anak ketahan lagi. Sangat adem dengar cerita-cerita. Gak kelar banget kita. Bener. Sebenarnya pengen ngomong banyak sebenarnya itu durasi. Tapi intinya aja kita kasih tahu. Jadi memang kalau cerita tuh bikin adem hati karena yang kita ceritakan ada orang-orang soleh yang datang kepada guru kita. Siapa yang murid agak bangga? Masya Allah. Nah, oke. Setelah 4 pertanyaan kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Ada kelima nih terakhir. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan khusus daripada kru. Daripada seluruh kru yang selama ini mengabdi 7 tahun
untuk membantu dakwah daripada kita punya majelis. Bagaimana pandangan ente sebagai guru kepada kru-kru, khususnya ahli khidmat yang sudah berkhidmat selama 7 tahun? Bagaimana pandangan ente yang mungkin kalau menurut ana selama 7 tahun ngikut ente gak pernah beberin pandangan ente pribadi kepada anak-anak? Kalau menurut ana gak pernah dibeberin, maksudnya menurut ente kru ini di mata ente seperti apa? Coba dijelaskan. Oh, gitu. Sedih nih mah. Jujur sedih. Kenapa aneh nggak pernah ngomongin ini? Karena jujur hati bakal tersentuh gitu. Begitu anak-anak saya. Ini sekarang anak-anak saya berarti anak-anak saya kayak Iqbal ya kan, dari pertama Fakri pertama, terus anak Pulau Gadung semuanya itu. Saya pertama alhamdulillah begitu bangga dan belum bisa ngasih apa-apa buat anak-anak saya, tapi saya yakin banget saya nggak bisa ngasih apa-apa buat anak-anak saya, nggak bisa ngasih materi, nggak bisa ngasih apa-apa, tapi saya yakin banget doanya guru-guru terhadap anak-anak saya. Karena apa? Guru-guru tahu siapa yang di bawah-bawah saya. Sampai pernah suatu momen cuman bawa 3 anak, Leo, Fadli, Fakri ya. Si Leo dibilangin, kamu jagain kakak kamu nih, guru kamu, ustadz kamu nih ya, jagain biar bisa bimbing majelis ya. Dan saya minta sama ustadz, doain ustadz anak-anak saya cuma satu, istiqomah aja. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, cuma saya doain biar supaya semua sukses dunia dan akhirat. Amin. Dunianya sukses, akhiratnya sukses. Amin. Dan yang pasti kita dapat berkumpul ketemu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah loyalitas itu nggak ada nilainya di mata saya, banyak banget. Saya sampai bingung bagaimana anak-anak saya bisa begitu girohnya, begitu semangatnya, begitu istiqomahnya, begitu hebatnya untuk berkorban untuk majelis. Sampai detik ini saya merasakan. Dulu mah ya Allah, saya beli sound cuman gopek ya, sekarang mah saya peser uang pun nggak keluar Ya, betul. Alhamdulillah. Sekarang ada broadcast, sekarang ada rumah, sekarang ada namanya apa-apa yang saya pakai detik ini. Saya nggak pernah mengeluarkan apa-apa. Semua pengorbanan anak-anak untuk majelis ini tetap berjalan. Dari apapun. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Makanya terus loyalitas terhadap saya dari milad ke milad setiap malam Sabtu bawain sound pakai motor gitu, bawain sound pakai motor, bawain hadro pakai motor. Pernah kita diundang ke Cilengsi. Ya, Cilengsi Sampai ada yang jatuh si Rehan. Yang jatuh, ya Allah. Loyalitas anak saya itu luar biasa. Sampai saya punya, ya Allah, kapan saya punya mobil supaya saya bisa ngeringanin anak-anak, supaya anak semakin ringan perjalanannya. Bawain sound segede-gede, bawain mixer, bawain power, bawain hadro, bolak-balik mereka. Dan saya, ya Allah, saya punya azam, saya punya mobil buat supaya saya bisa bawa alat-alat ke mana tempat saya majlis. Kan dulu kan pindah-pindah. Iya. Pindah dari rumah ke rumah. Fokusnya Utan Kayu Pulau Gadung, yang mukim di Masjid Asakiri malam Selasa ya kan, di Hutan Kayunya di sekitar Al-Akhyar, Hutan Kayu, Gang Pisangan dan sebagainya. Ya Allah, pengen saya punya mobil gitu loh, buat girangin anak supaya mobil itu dipakai buat ziarah, dipakai buat alat. Alhamdulillah proses 4 bulan yang mana doanya Habib Ali nih, Habib Ali Mansur nih, Habib Ali Mansur. Emang anak-anak kalau ketika ke Kuitang ketemunya Habib Ali Al Mansur. Saya kenalin, inilah Habib. Kalau ketemu Habib Hasan kan susah, ya kan jauh. Tapi tuh Habib Hasan tuh gitu. Tapi kak, aku pengen salaman langsung sama Habib. Yang mana yang penting Habib kak. Ya udah yuk ke Kuitang yuk. Habib Ali tuh kan kalau di Kuitang kan itu berdiri tuh air doa tuh, ngasih air doa. Itu
Terus makanya ini namanya Habib Ali. Ganteng ya kaya, ganteng ya kaya. Ikan nih salaman cium tangan sama cium tangan bolak-balik sayang. Terus ini anak perempuan banyak kan, anak laki-lakinya paling si Padli, terus sama Fakhri, Leo gitu kan ya. Ini ketemu Habib Ali, gitulah silaturahmi Habib Ali tuh, inget tuh silaturahmi Habib Ali di bulan Syawal, Lebaran Idul Fitri. Didoain Ajis biar Ajis istiqomah terus di majlis nih anak-anak Ajis. Kalau Habib Hasan kan minta doanya ketika open house. Kalau Habib Ali ketemunya ketika hari H. Lebaran, maka ketemu Habib Ali dulu, Habib Hasan doain, Habib Samidi ngedoain, makanya ijabah banget. Bilang, Jis tenang, insya Allah 4 bulan lagi ente punya mobil buat majelis. Bener. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram tuh pas milad. Bismillah, alhamdulillah, ambil mobil, dapat mobil langsung. Hari itu milad yang ke-4 apa sih? Apa 3 sih? 3 ya, milad ke-3. 2 menuju 3 tahun itu. Dapat tuh mobil, tapi turunnya mobil saya pikir pas milad, tapi besoknya nggak bisa. Pas malam Sabtu minggu depannya. Minggu depannya langsung dibawa ziarah ke Sunan Gunung Jati tuh sama anak-anak tuh ya, namanya waduk. Ada anak-anaknya, ada teman-teman yang lain. Itu masalah. Kalau saya pikir saya berterima kasih banyak buat Iqbal, buat sama teman-teman tim broadcast, Nopal, Ihsan, ada namanya tim cep, tim Mas dapur. Aji, Sekarang kita punya tim dapur, alhamdulillah. Berkembang. Saya pikir ya Allah Gusti, siapa yang membuat ini semua kalau bukan Engkau ya Allah, melembutkan hati mereka untuk memiliki rasa tanggung jawab masing-masing. Kita bisa berkorban kemarin kan yang pertama kali itu korban. Langsung ada kekah, hampir setiap minggu ada kebuli. Masya Allah ya kan. Terus ada lagi tadi reparasi sound udah 5 tahun, dan saya berterima kasih banget buat para donatur, orang tua murid saya, ahli majelis, semua yang membantu saya sampai detik ini. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, dengan keberkahan kita baca Malisim Tuduror dan kita baca Asmaul Husna, Ratibul Atas ya, apa-apa yang mana dikorbankan di majlis ini. Tadi malam saya banyak bicara ya di majlis, mungkin Nopal tayangin tuh ya omongan saya malam Sabtu biar supaya makin ada wawasan bagaimana saya juga punya guru juga ya kan, diajarin juga untuk khidmat. Nggak ada pertanyaan ke-6 ini, nggak nanya yang guru-guru aneh. Episode 3. Oh episode 3 tentang guru-guru jangan ya, dihabisin sekarang. Oh iya benar-benar itu. Makanya ya Allah saya terima kasih. Loyalitas tanpa batas. Sampai apa? Ada ya apa kepanjangannya SBL? Serdadu Bung Latif. Dibilang Serdadu Bung Latif. Saya pikir Serdadu, tapi ketika saya lihatin gesitnya luar biasa. Loyalitas tanpa batas, istiqomah terus sampai wafat gitu. Pakemnya kerja tuntas ikhlas. Ya, kerja tuntas ikhlas. Tapi bener, saya perhatiin dan anak curhat sama saya. Dia memang Ustaz, alhamdulillah apa-apa yang selama ini udah istiqomahin, saya merasakan ada rasanya. Ente rasain sih Bang? Ya, ngerasain. Terutama ini ngerasain bagaimana lancarnya untuk kehidupan dunianya, karena akhiratnya udah dia pegang. Dunia bakal ngintil. Jadi jangan takut kalau buat berkorban untuk agama, menolong untuk agama, jangan takut, jangan setengah-setengah, terus totalitas untuk majelis, dimanapun majelisnya. Tapi anak-anak saya nggak butuh banyak orang, butuh segelintir orang, yang penting totalitas, yang penting istiqomah, itu akan menggerakkan. Buktinya 7 tahun, alhamdulillah saya nangis bener ya Allah bisa. Apalagi kemarin milad yang datang siapa? Habib Ali Kuitang. Ya Allah, kalau Habibana nanti bulan Januari insya Allah. Jangan dibuka sekarang ya. Itu Bal, ya Allah, maka saya terima kasih. Itu kalau diceritain panjang lebar saya sedih jadinya ya, bagaimana anak-anak kita totalitas
Ya pokoknya banyak yang cerita-cerita tentang kisah perjalanan lika-likunya NL itu panjang kalau ceritain, dari pahit, manis, sedih, bahagia, banyak yang ceritain. Tapi mungkin ini cukup podcast hari Episode ini. ketiga ya. Masih banyak mau tanya lagi sebenarnya. Tenang, masih banyak program-program NL yang akan timbul insya Allah tahun ini ataupun tahun depan. Dan jangan lupa tonton terus podcast NL, karena dari podcast pertama sampai terus-terusnya itu sejarah. Karena kalau kalian nontonnya hanya di podcast kedua, kalian pasti kepotong ceritanya. Kalian harus nonton dari podcast pertama, lalu kedua, lanjut ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya podcast-podcast yang lainnya. Nah, mungkin ini saja podcast hari ini. Terima kasih kepada guru kita yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber podcast daripada broadcast Majelis Nurul Latif di bawah programnya itu Mahaba Segap. Kita juga sebagai kru terima kasih pada anak-anak Mahaba Segap yang telah berkontribusi dari awalnya NL sampai sekarang terus istiqomah, terus tanggung jawab kepada pekerjaannya, hingga membantu daripada sosial medianya Majelis Nurul Latif. Dan juga saya pribadi mewakilkan daripada Majelis Ta'lim Nurul Latif mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh para pecinta Nabi Muhammad SAW yang telah membantu menyukseskan daripada kita punya acara itu Milad Maulid Agung Nabi besar Muhammad SAW, dan sekaligus tasyakuran Milad yang ke-7 tahun yang telah berlangsung minggu kemarin tanggal 8 Oktober. Alhamdulillah semuanya lancar, guru-guru datang, guru-guru bahagia, guru-guru mendoakan kita, dan juga kepada seluruh donatur yang sudah menyisikan sebagian daripada rezekinya untuk kegiatan daripada yang mulia ini, dan juga para kru. Saya atas nama pimpinan majelis sebagai koordinator majelis sangat berterima kasih kepada kru, karena saya mengakui kru 129 adalah garda terdepannya majelis. Bagi saya kru tidak ada, majelis pun tidak ada. Tapi bagi Ustaz tidak. Tapi bagi saya, kalau gak ada kru, ini majelis mungkin meredup. Nah, makanya itu luar biasa. Makanya itu bagi kalian yang punya ide kreatif, punya inovasi, gabung ke kita. Apapun yang kalian punya inovasi, kita serahkan kepada saya. Kita coba ngobrolin, siapa tahu bisa membantu dakwah daripada dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga saya terima kasih kepada guru-guru yang kemarin sudah hadir daripada majelis Maulid kemarin, dan juga saya mengundang kepada seluruh jamaah pecinta Nabi Muhammad SAW untuk menghadiri Maulid Akbar, Maulidnya Rasulullah SAW, khusus perempuan, Maulid Banat Majelis Ta'lim Nurul Latif, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2021 siang. pukul 1 pukul 13.00 sampai dengan selesai, bertempat di mana sekretariat Majelis Ta'lim Nurul Latif, yaitu berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gang Foksel, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Undang seluruhnya, jangan sampai kita ngaji sendirian. Jadi kita harus berbagi kebaikan supaya orang lain menyicipkan kebahagiaan yang kita punya. Oke, untuk seluruhnya jamaah wanita yang mau nonton podcast hari ini, jangan lupa hadir Maulid Akbar pada tanggal 24 nanti. Insya Allah ustazah daripada Umi daripada guru kita akan hadir, akan mengundang-undang ustazah yang lainnya. Insya Allah ada hidangan yang insya Allah memuaskan lidah para kalian berkatnya tim dapur Majelis Nurul Latif. Tim dapur Majelis Nurul Latif. Oke, sekian podcast hari ini, semoga bermanfaat. Baiknya datang dari Allah, semoga baiknya datang dari kita.
Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat, menjadi kebaikan, jauhkan dari mudorot. Semoga guru-guru kita, terutama guru kita Ustadz Abdul Aziz, diberi kesehatan, diberi Amin, kelancaran ya Allah, rezekinya, amin. diberi kesabaran mendidik kita semua. Amin, ya Allah. Dan untuk kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan, boleh lampirkan di bawah ini komen. Jangan lupa subscribe, Subscribe, like, and follow IG Nurul Latif ya. _129. Jangan lupa IG saya IG. Abdul Aziz Amro. nanti di bawah ada di bawah. Sini. Dadah, Jangan lupa dadah. IG-nya Mahabbah Segap. Iya. Pokoknya itu aja podcast hari ini. Podcast hari ini berbeda. Kita main di outdoor. Iya. Sekali tafakur alam. Tafakur alam. Sampai jumpa di podcast ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.